Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lindawati dari kelas 3C Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS Komunikasi Lintas Budaya. Soalnya dulu saya baca ya. Yang pertama ada perbedaan komunikasi antar budaya dengan lintas budaya. Komunikasi lintas budaya merupakan gagasan pokok komunikasi di mana dalam kajian bidang ilmu komunikasi yang lebih menekankan pada perbandingan pola komunikasi antar kebudayaan lainnya. Contohnya itu seperti gaya komunikasi orang Indonesia dengan orang Inggris. Mereka tuh mempunyai kultur bahasa yang berbeda-beda. Selanjutnya ada komunikasi antar budaya, merupakan proses tukar pikiran antar pribadi yang dilakukan oleh pribadi-pribadi dalam suku bangsa yang lain. Contohnya itu kayak komunikasi antar orang Jawa dengan orang Batak. Selanjutnya soal nomor 2, apa yang dimaksud dengan keluarga? Keluarga adalah sebagian kelompok intim yang menurunkan identitas rumah dalam kelompok, yang dilengkapi dengan kesetiaan, emosional yang kuat, serta pengalaman budaya dan masa depan. Kaitannya keluarga dengan budaya itu, dari keluarga kita dapat meneruskan budaya dari generasi ke generasi selanjutnya. Contohnya seperti orang tua saya berasal dari suku Jawa, otomatis saya bakalan mewarisi tradisi-tradisi Jawa yang sudah dilakukan turun-menurun. Selanjutnya soal nomor 3, jelaskan perbedaan agama, sekularisme, sama spiritualisme. Yang pertama ada agama. Agama itu sistem yang mengatur kepercayaan dan kepribadian kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta tata kaidah dan hubungan dengan budaya. Contohnya itu kayak saya menganut agama Islam. Yang kedua ada sekularisme. Itu pergerakan menuju pemisahan antara agama dan pemerintah. Contohnya itu kayak negara Singapura itu mengizinkan perkawinan beda agama. Yang ketiga ada spiritualisme, lebih berfokus pada aspek sakral dalam hidup dibandingkan dengan hal-hal material. Contohnya itu kayak ritual roh, dan roh tersebut akan merasuki tubuh seseorang. Selanjutnya soal nomor 4, apa yang dimaksud dengan stereotip? Stereotip adalah bentuk kompleks dari pengelompokan yang secara mental mengatur pengalaman dan menggerakkan sikap dalam menghadapi orang-orang tersebut. Contohnya itu kayak pada etnis Papua, dia tuh kan terkenal dengan sifat agresifnya. Namun tuh faktanya tidak semua orang Papua itu mempunyai sifat agresif, tetapi ada yang di wilayah kotanya, tidak semua berada di wilayah pedalaman. Jadi itu sebagian ada yang berada di kota, ada yang sebagian di pedalaman. Meski berbahaya, tapi kita tuh menganggap semua orang Papua itu agresif karena adanya stereotip itu. Soal nomor 5, perbedaan aksen, dialek, slang, sama branding. Yang pertama aksen itu merupakan variasi dalam pelafalan
yang terjadi ketika orang menggunakan bahasa yang sama. Misalnya tuh kayak logat Betawi sama dengan logat Batak, itu kan sama-sama. Nah, yang kedua ada dialek. Dialek itu variasi bahasa pada kelompok masyarakat yang berada pada satu tempat, wilayah, atau daerah tertentu. Contohnya itu kayak dialek bahasa Madura berbeda dengan bahasa Bali. Masyarakat Madura itu ketika mengatakan mau kemana dek, itu akan berbeda aksen ketika dikatakan oleh orang Bali. Yang ketiga ada slang. Slang itu digunakan dalam situasi yang tidak formal, yang berfungsi sebagai cara menandai identitas sosial. Contohnya itu kayak baper, galau, mager, atau enggak sotoy. Yang terakhir ada branding. Branding itu praktek pemasaran yang dimana perusahaan menciptakan nama, simbol, atau desain yang mudah diidentifikasi sebagai milik suatu perusahaan itu. Contohnya itu kayak nama brand HP Apple. Terus kalau misalnya ke toko baju ada brand namanya Zara. Terus kalau ke kedai kopi namanya brandnya Starbucks. Sekian jawaban UTS dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.